Pembunuhan wanita di Bantul dipicu gara-gara goreng bakso kekosongan. Ini masalah sepele aja kayak gini bisa jadi kasus pembunuhan ya teman-teman. Jadi harus hati-hati setiap kita melakukan sesuatu ya. Bantul, seorang perempuan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, berinisial EDK 23 tahun dibunuh pacarnya MRR 24 tahun. Jadi kayaknya sih ini kasus sudah lama dan pembunuhannya itu sudah lama ya teman-teman. Maksudnya terjadinya pembunuhannya itu sudah lama hingga menjadi ditemukannya sudah menjadi tulang belulang itu ya. Kepala Seksi Humas Polres Bantul AKBI Nengan Jeffrey Pranawidyana mengatakan kronologis pembunuhan di Kecamatan Kredek, Kabupaten Bantul terjadi ketika korban sedang menggoreng bakso. Namun ditinggal menyapu ruangan. Pada saat yang sama tersangka MRR sedang mencuci piring. Jadi kejadiannya adalah ketika sang istri sedang menggoreng bakso dan ditinggal sambil menyapu gitu teman-teman. Kemudian sang suami itu lagi mencuci piring, jadinya nggak ada, dua-duanya nggak ada yang jagain itu. Hingga itu baksonya gosong gitu kan ceritanya. Namun ternyata bakso yang digoreng gosong. Mengetahui hal tersebut, korban marah-marah dan memukul tersangka dengan gagang sapu sebanyak 5 kali. Yang akhirnya tersangka marah dan berbalik badan lalu mencekik leher korban. Karena baksonya gosong, si istri terus yang lagi nyapu marah-marah sama suaminya. Kayak gini, kok bisa gosong kayak mungkin ya. Kemudian si istri itu memukul sang suami dengan sapu yang dibawanya tadi itu sedang menyapu kan, sambil menyapu memukul suaminya itu sebanyak 5 kali. Namun ternyata pukulan itu membuat sang suami memicu amarahnya itu ya teman-teman. Jadi sang suami berbalik marah dan mencekik leher si istri gitu ya teman-teman. Jadi terjadilah pembunuhan tersebut. Jeffrey mengatakan EDK sempat meminta maaf 2 kali ke MRR dengan isyarat tangan. Permintaan maaf itu tidak digubris dan MRR tak melepaskan cekikannya. Namun tersangka malah tambah mencekik korban yang akhirnya korban lemas dan ambruk ke lantai dengan posisi tersangka masih mencekik korban, kata dia. Jadi sebenarnya EDK ini sudah mengisyaratkan kalau dia meminta maaf dengan mengangkat tangan itu ya teman-teman. Namun sang suami ini karena emosi maka emosinya itu nggak bisa dikendalikan dan terus saja mencekik korban gitu kan. Ya mungkin namanya emosi begitu kan nggak bisa terkendali gitu. Jeffrey menyatakan wajah korban sempat membiru dan mulut korban mengeluarkan busa. Akan tetapi tangan MMR yang masih mencekik masih merasakan nadi korban yang melemah dan tetap mencekik. Setelah beberapa saat nadi EDK tak lagi berdenyut. Jadi sebenarnya sang suami itu melihat istrinya itu wajahnya udah membiru ya teman-teman, dan mulut istrinya itu udah mengeluarkan busa. Namun tangan suaminya itu masih mencekik leher istrinya itu, mungkin karena saking emosinya, mungkin karena nggak tahu ada masalah apa, dan yang tadinya itu memukul-mukul dirinya mungkin itu salah satu pemicunya ya teman-teman. Tubuh korban lalu dibawa ke kamar nomor 4 kontrakan ditutupi jas hujan. Namun oleh tersangka dipindah lagi ke kamar nomor 3 yang kemudian ditutupi selimut. Jadi jasad istrinya itu dibawa ke kamar nomor 4 di kontrakan dan ditutupi jas hujan. Namun oleh tersangka dipindah lagi di kamar nomor 3 yang kemudian ditutupi selimut gitu ya teman. Jadi dipindah nih dari kamar nomor 4 kemudian ke nomor 3 dan ditutupi selimut gitu ya teman-teman. Setelah 2 minggu bau menyengat keluar, MRR tidur di kontrakan temannya di daerah Condong Catur, Kabupaten Sleman. Jadi suaminya setelah membunuh istrinya, kemudian di dalam kontrakannya itu baunya menyengat. Kemudian akhirnya sang suami ini memutuskan untuk pergi ke kontrakan temannya yang berada di Candung Catur, Kabupaten Sleman. Orang namanya mayat gitu kan pasti mengeluarkan bau-bau yang tidak sedap gitu teman-teman. MRR kemudian membersihkan kamar lokasi pembunuhan pada 7 Desember 2024. Jadi suaminya itu membersihkan lokasi pembunuhan, mungkin ada sisa-sisa bukti atau barang-barang yang tertinggal gitu teman-teman pada tanggal 7 Desember 2024. MRR saat ini sudah melihat kondisi tubuh EDK menjadi kerangka.
Wah, pembunuhannya berarti sudah lama ya teman-teman, dari saat pemeriksaan 7 Desember 2024 itu. Dan si istrinya ini sudah menjadi kerangka. Dalam kondisi itu, MRR memasukkan kerangka EDK, rambut, pakaian, dan pernak-pernik ke dalam kantong tas jinjing. Jadi sang suami itu memasukkan segala barang bukti korban atau istrinya itu berupa rambut, pakaian, dan pernak-pernik ke dalam kantong tas jinjing yang dibawanya begitu. MRR lalu membawanya ke kontrakan di kawasan Condong Catur, Sleman. Mungkin dibawa ke daerah kontrakan temannya itu karena dia itu numpang di situ. Pada 20 Desember 2024, Jeffrey melanjutkan. MRR membawa trashbag tersebut ke losmen di kawasan Kaliurang untuk membersihkan dan menyimpannya kembali di rumah tempat tinggalnya. Lalu MRR juga membawa sisa pakaian korban yang dimasukkan ke dalam trashbag dan koper yang tersisa di kontrakan yang beralamat Dusun Manding, Sabdodadi, Bantul. Sesampainya di rumah, MRR membakar barang-barang seperti pakaian yang dikenakan korban, selimut, mantrol, trashbag, rambut, berkas, boneka, dan pernak-pernik. Sementara iPhone 11 Pro 64GB warna hitam milik korban telah dijual seharga 3.300.000. Polisi kini masih mendalami lebih jauh kasus itu, sementara MRR dijerat pasal 388 KUHP. Jadi MRR ini mengambil barang-barang yang tersisa di kontrakan seperti jaket, mantel, rambut, dan segala barang-barang bukti termasuk pakaian. Dibawanya dengan trashbag, dibawa ke rumahnya untuk dibersihkan dengan cara membakarnya hingga tak tersisa. Kemudian iPhone milik istrinya itu kemudian dijual seharga 3.300.000. Dan sementara pelaku ini dijerat dengan pasal 388 KUHP ya teman-teman. Belum tahu hukumannya akan diterima oleh MRR ini karena kasusnya ini adalah kasus pembunuhan dan penyimpanan mayat sih teman-teman. Sadis ini teman-teman. Oke, terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya teman-teman. See you.